The example of topic. Seperti ini contoh-contoh topik. Tourism industry in Indonesia, industri pariwisata di Indonesia. Coronavirus, virus corona. The effect of online learning in Indonesia, efek daripada pembelajaran online di Indonesia. The best place in the world, tempat terbaik di dunia. Kemudian the benefit of reading Holy Quran, manfaat membaca Al-Quran. The economic quality in Indonesia between 2009 and 2020. Jadi kualitas ekonomi Indonesia antara tahun 2009 sampai 2020 itu masuk dalam kategori topik. Nah, kemudian jenis paragraf. Ini mahasiswa pasti sudah diajari, ada naratif, deskriptif, argumentatif, cause and effect, compare and contrast, classification, etc. Ini ketika di SMA. Jadi paragraf-paragraf yang berbentuk naratif itu cerita, deskriptif menggambarkan, argumentatif yang bersifat argumentasi, cause and effect penyebab gitu kan, permasalahan yang menyebabkan efeknya bagaimana, pembanding dan seterusnya, pembanding dan kontras ya. Compare, membandingkan, and kontras, dan yang membedakan kontras itu yang berbeda, mengklasifikasikan, itu bentuk-bentuk paragraf. Nah, kemudian ada seperti ini paragraf itu, ada main idea. Misalnya saya kasih contoh, main idea tentang tourism, pariwisata. Maka topiknya adalah tourism has carried positive effect in economic aspect. Maka ini dalam topik sentence. Pariwisata telah membawa efek-efek yang positif dalam aspek ekonomi. Ya, dia. Kemudian supporting sentence-nya, aspek ekonominya yang bagaimana sih? Aspek ekonomi di bidang apa? Aspek ekonomi di bidang apa? Aspek ekonomi di bidang apa? Ini semua selalu mengacu kepada topik sentence, supporting sentence ini. Misalnya aspek ekonomi apa saja? Ya, termasuk kalau ada pariwisata ya, pariwisata telah membawa efek yang positif dari ekonomi ya. Misalnya di sini tentang produk-produk unggulan ya, dengan adanya kemajuan pariwisata maka produk unggulan akan daya jualnya akan lebih meningkat. Kemudian wisata alamnya juga bisa dijual dan lebih meningkat. Kemudian di sisi lain misalnya kebudayaan, budaya itu dari sisi budaya misalnya kesenian dan seterusnya ya, dengan banyaknya kehadirnya wisatawan asing maka setidaknya kesenian dan kebudayaan itu juga bisa dijual dengan cara dipertunjukkan kepada atau dipertontonkan kepada wisatawan asing dan seterusnya. Ini sehingga dampak-dampak seperti ini bisa meningkatkan perekonomian di semua aspek dengan hadirnya pariwisata. Nah, ini supporting sentence. Kemudian concluding, simpulkan. Conclude ini adalah menyimpulkan semua daripada topik ini, bahwa pariwisata telah membawa efek positif di ekonomi. Nah, ini apa? Tentu saja menyimpulkan ini berdasarkan topik sentence dan berdasarkan supporting sentence. Gitu. Kemudian selanjutnya, ini contoh. Saya kasih contoh, nanti contoh ini silakan dibaca ya, saya share semua materi ini di LMS, selain saya share juga di grup. Itu ini kesimpulannya ya, bahwa concluding paragraph itu adalah diletakkan di akhir kalimat. Nah, summarize topic sentence, jadi merangkum semua topik-topik sentence, main idea and supporting sentence, dia merangkum dari fungsi daripada concluding paragraph. Kemudian sometimes followed by, in this case ya, terkadang diikuti oleh dalam hal ini, finally, akhirnya ya, dan it can be concluded, sehingga bisa disimpulkan bahwa, in other words ya, dengan kata lain, therefore, namun demikian, dan seterusnya. Baik, itu saja. Silakan dilihat juga di LMS. Jika ada pertanyaan bisa diajukan pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.